Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya nikmat Allah selalu menyertai kita. Sore ini kita mendapatkan rahmat dalam bentuk hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan yang mendatangkan manfaat. Kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Maka tugas kita bukan menghitungnya, tapi tugas kita adalah mensyukurinya. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa butuh dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani di mana pada saat itu kita bisa lepas dari Allah, di mana pada saat itu kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, selalulah taat, selalu gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada yang memberikan nikmat. Jangan malah sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi justru kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari yang memberikan nikmat. Dan banyak orang yang seperti itu. Harta itu adalah nikmat. Tapi betapa banyak orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah, tapi hartanya habis untuk menambah jumlah dosa. Umur yang masih tersisa itu juga adalah nikmat. Tapi banyak orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi justru umurnya hanya habis untuk menumpuk kesalahan demi kesalahan. Tentu saja hal yang seperti itu tidak wajar. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya, menjadi hamba yang syakirin. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya benar-benar dia yang kita tauladani, benar-benar dia yang kita contoh. Kita tidak punya contoh dalam kehidupan kecuali adalah beliau, baik dalam kehidupan duniawi apakah lagi dalam kehidupan yang bersifat ukhrawi atau yang sifatnya agama, yang memang Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu kita dalam semua perkara itu. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau, yang tentu saja itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah 3 perkara yang akan mengotori kemurnian Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah agama yang sempurna, sebuah agama yang komprehensif, universal, yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan itu didapatkan dari ayat Al-Qur'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah yang mengatakan bahwa hari ini telah kami sempurnakan bagimu nikmat dan agama.
Berarti agama ini sesungguhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami telah sempurnakan agamamu dan telah kami sempurnakan pula nikmat. Itu artinya bahwa agama adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita benar-benar berada dalam panduan agama Nabi kita, maka kita pasti akan menjalani kehidupan ini dengan sangat nikmat, sangat nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada takut-takutnya, tidak ada kekhawatiran. Maka kita harus tetap berada dalam kemurnian Islam agar tetap berada dalam ketenangan dan kenyamanan itu. Namun perjalanan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kemurnian Islam itu menjadi terkotori. Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dulu telah diajarkan, disampaikan oleh beliau, ternyata semakin ke ujung zaman itu semakin banyak yang mengotorinya. Sehingga keislaman itu atau Islam itu tidak lagi murni seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu bisa kita dapatkan dari sebuah riwayat. Maka dasar kajian kita pada malam hari ini adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sumbernya adalah Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Azri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Rawahu al-Baihaqi wa sahahahu Ibnu Abdul Bar wa al-Albani. Ini hadisnya. Apa kata Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Azri? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu di sini artinya adalah yahfazu. Yahfazu itu artinya menjaga. Yahmilu hadzal ilma, ilmu ini akan senantiasa dijaga dan terpelihara min kulli khalafin, dari setiap generasi. Agama ini akan senantiasa dijaga pada setiap generasi oleh siapa? Uduluhu, oleh orang-orang yang taat bertakwa kepada Allah, oleh orang-orang yang berpegang kepada agama secara benar. Mereka yang akan menjaga agama ini dalam setiap generasi. Udulu itu diartikan adalah man kana adlan sahibat taqwa wad diyanah. Itu artinya orang-orang yang adil. Adil itu ini maksudnya bukan adil dalam pengadilan yang selama ini kita pahami. Tapi istilah adil itu adalah untuk orang-orang yang senantiasa menjaga muru'ah, menjaga agama, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga agama berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang benar. Itu yang dimaksud dengan adil. Kita kalau tengok syarat hadis sahih umpamanya, itu perawinya harus datang dari orang yang adil. Apa makna adil di sini? Orang yang bertakwa. Selalu dia menjaga dirinya terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar, dan dia tidak pernah membiasakan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Jadi terpelihara dia dari dosa besar dan dosa kecil. Muruahnya terpelihara. Orangnya orang yang baik, bertakwa kepada Allah, selalu mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan udul. Di mana mereka yunfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka lah yang akan selalu menyingkirkan, menafikan
meniadakan dari Islam itu, apa yang selalu mereka singkirkan? Yang pertama, tahrifal ghalin, penyelewengan yang datang dari orang-orang yang bersifat gulu. Ini yang pertama. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Intihal itu kadzibal mubtilin, kebohongan dari orang-orang yang membatalkan apa yang ada pada Islam. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka juga akan menjaga agama ini dari takwilnya orang-orang yang jahil. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kalau kita tengok penjelasan tentang periwayatan ini oleh para ulama, memang tidak disepakati kesahihannya. Ada di antara ulama sebagian yang menganggap bahwa hadis ini tidak sampai ke tingkat sahih. Ada yang mengatakan malah hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebagian seperti Ibnu Abdul Bar itu mensahihkan hadis ini, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, dikarenakan oleh ada perbedaan, yang mungkin saja akan terjadi perbedaan juga di dalam menyikapi hadis ini. Tetapi sebahagian dari ulama-ulama hadis seperti yang saya katakan tadi, Ibnu Abdul Bar itu termasuk di antara orang yang menganggap hadis ini, menilainya sebagai sebuah hadis yang sahih. Begitu juga dengan Syekh Albani. Maka berpegang kepada riwayat ini karena secara fakta memang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak oleh kita kebenaran dari apa yang ada pada hadis ini. Bermunculan nanti kelompok-kelompok tahrifal ghalib, orang-orang yang gulu, yang dengan gulunya membuat banyaknya terjadi penyelewengan dalam beragama. Juga intihalal mubtilin, kadzibah al-mubtilin, kebohongan-kebohongan dalam beragama. Sehingga dengan kebohongan mereka ada hal-hal yang masuk dalam agama lalu dikeluarkan, atau ada hal-hal yang bukan bagian dari agama lalu dimasukkan menjadi bagian dari agama. Dan itu kenapa disebut dengan intihal atau kadzib? Karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang ternyata itu bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan pada yang ketiga bermunculan juga penyimpangan, penyelewengan itu yang disebut oleh ta'wilal jahilin, pentakwilan yang ada di dalam Islam yang al-jahilin, yang didasari oleh kejahilan, berarti tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, mari kita lihat beberapa poin yang ada pada hadis kita ini. Yang pertama, poinnya adalah dikatakan di sini yahmilu hazal ilma. Dikatakan agama ini akan selalu dijaga oleh. Kenapa ilma di sini diartikan agama? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan begini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah din, adalah agama. Maka kalian perhatikan baik-baik dari siapa kalian ambil agama kalian, dari siapa kalian ambil ilmu kalian. Karena ilmu itu adalah ad-din. Karena kata al-ilmu itu pengetahuan yang mimbabil yakin. Jadi kalau dikatakan al-ilmu itu sesuatu yang pengetahuan yang mimbabil yakin. Dan pengetahuan yang mimbabil yakin itu adalah wahyu. Tidak ada lagi pengetahuan yang sampai ke tingkat yakin melebihi daripada wahyu. Dan wahyu di sini maksudnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang adalah dasarnya wahyu Al-Quran dan Sunnah, itulah yang agama.
Nah, oleh karena itu al-ilmu di sini diartikan dengan ad-din. Maka maknanya adalah sesungguhnya agama ini akan dipelihara, akan tetap dijaga pada setiap generasi uduluhu, oleh mereka-mereka yang adil, oleh mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahibat taqwa wad diyanah, mereka yang benar-benar beragama berdasarkan kepada dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka uduluhu di situ diartikan adalah para ulama ar-rabbani, ulama-ulama yang memang senantiasa ilmu mereka bersumberkan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min kulli khalafin, generasi demi generasi terjadi penyimpangan, tapi ada yang membelanya, ada yang menyingkirkan penyimpangan itu. Datang lagi generasi baru, tapi ada lagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama. Dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ketakwaan yang ada pada diri mereka, membuat mereka mampu untuk membersihkan agama itu, mengembalikan kemurnian agama, sehingga ia terbebas dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Maka hadis ini juga dikuatkan oleh hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap 100 tahun, setiap 100 tahun Allah utus man yujaddidu lahu dina, orang-orang yang akan senantiasa memperbaharui agama. Ada mujaddid, ada pembaharu. Maka dalam catatan sejarah dikatakan Umar bin Abdul Aziz itu salah satu dari mujaddid. Mujaddid karena dia menjadi khalifah itu tahun 99 sampai 101. Dia hanya 2 tahun memerintah. Pendek umur pemerintahannya ditakdirkan oleh Allah, tetapi 2 tahun itu membuat kemajuan beragama luar biasa. Keadilan bisa dirasakan, kecintaan kepada agama juga kembali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz itu adalah Khulafa Rasyidin yang kelima. Padahal Khulafa Rasyidin kan cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi diibaratkanlah Umar bin Abdul Aziz merupakan Khulafa Rasyidin yang kelima. Karena kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan itu menyamai apa yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Maka disebut sebagai mujaddid pada abad itu. 100 tahun berikutnya ada lagi. Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. 150, wafatnya 204. Dianggap sebagai mujaddid. Maka dalam setiap 100 tahun ada pembaharu-pembaharu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendukung makna yang ada pada hadis ini. Yahmilu hadzal dina min kulli khalafin aw fi kulli khalafin uduluhu. Agama ini akan senantiasa dijaga pada setiap generasi oleh uduluhu, oleh orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Udul. Apakah orangnya satu atau banyak? Enggak mungkin satu. Bisa saja lebih dari satu. Bisa banyak, asal muasafatnya sama. Maka pada abad pertama mungkin ada banyak yang pembaharu. Pada abad kedua mungkin juga ada berapa orang. Ketiga, keempat, kelima. Sekarang abad keberapa ini? Abad ke Hijriyahnya abad ke-15. Siapa orangnya? Wallahu alam. Maka karena kemungkinannya bukan hanya satu, sebenarnya kita harus berpikir bagaimana kita punya andil untuk mengembalikan kemurnian Islam, mengembalikan agama kepada apa yang dipahami oleh generasi yang terbaik, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan
muamalah, persoalan ibadah, persoalan semua dalam beragama. Harus punya niat seperti itu untuk mengembalikan kemurnian Islam, karena pada setiap generasi itu pula juga seperti yang dikatakan tadi, dalam setiap perkembangan zaman ke depannya, ke ujungnya selalu saja ada hal-hal yang merusak kemurnian Islam. Kalaulah umpamanya kita mau mencoba mengamatinya pada masa terakhir di akhir zaman kita sekarang ini, apakah ada kerusakan-kerusakan bagi kemurnian Islam? Apakah ada sesuatu yang secara fakta kita sendiri bisa mengatakan ini adalah merusak Islam? Ada enggak kira-kira? Ada. Dan itu buktinya bahwa setiap muncul generasi baru maka ada orang-orang yang merusak kemurnian Islam itu. Tapi dari hadis ini Rasul sudah mengatakan Allah akan menjaga agama ini pada setiap generasi. Ada uduluhu, ada orang-orang yang sahibut taqwa, ada orang-orang yang sahibud diyanah, ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama yang benar. Melalui mereka, melalui lidah para ulama itu, kemurnian Islam akan tetap terpelihara. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam itu akan tetap bisa dikatakan atau tidak diterima apa yang mereka katakan, karena ada orang-orang yang selalu membela atau menyingkirkan semua bentuk penyimpangan-penyimpangan itu supaya kemurnian Islam itu tetap terpelihara. Dan dalam hadis ini dapat kita lihat 3 hal yang akan merusak kemurnian Islam. Artinya al-inhirafu fid din ya'ti min salasah. Al-inhiraf, inhiraf itu penyimpangan, hal-hal yang menyeleweng, kekeliruan, itu inhiraf. Kerusakan dalam beragama itu ya'ti min salasah, datang dari 3 perkara, datang dari 3 kelompok. Yang pertama, kata Nabi, kemurnian Islam itu akan rusak oleh tahrifal ghalin. Tahrif al-ghalin. Ghalin itu ghulu. Ghalin itu orangnya. Tahrif artinya merubah-rubah atau penyimpangan atau kesalahan yang disebabkan oleh al-ghalin, orang-orang yang bersifat ghulu. Al-ghalin kalau kita tengok juga penjelasannya al-mutajawizin, tajawuz, lebih dari batasnya, tajawazul had. Umpamanya garisnya sampai sini harus berhenti, dia maju lagi, itu namanya melebihi batas. Ghulu itu adalah orang-orang yang melampaui batas, melampaui dari batas-batas agama yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita lewati garis itu, berarti kita sudah menyimpang. Karena Nabi mengatakan sampai di sini, tapi kita lewatkan lagi. Itu namanya ghulu, berlebih-lebihan. Ghulu akan pasti menyebabkan kerusakan dalam beragama, pasti akan membuat kemurnian agama itu tidak lagi menjadi murni, karena sudah dicampuri oleh sikap-sikap melampaui batas dari batas-batas yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis-hadis Nabi yang selalu melarang kita untuk berbuat ghulu. Apa kata Rasul? Kalau dalam ayat itu untuk orang ahlul kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, hai ahlul kitab, janganlah kalian bersifat ghulu dalam agama kalian. Berarti jangan melampaui batas. Dalam hadis Nabi, iyyakum wal ghulu, jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Cukup saja dengan batas yang saya berikan, kata Nabi.
Kalau kata saya 5, cukup 5 saja. Kalau kata saya 1 meter, cukup 1 meter. Tidak usah dilebihkan. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi dinihim. Karena sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian itu adalah disebabkan oleh ghulu mereka dalam beragama. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binasa orang-orang yang ghulu. Binasa orang-orang yang ghulu. Binasa orang-orang yang ghulu. 3 kali kalau sudah diulang oleh Nabi, jangankan 3 kali, sekali saja diucapkan oleh Nabi, itu sudah merupakan satu kepastian, satu kebenaran. Ketika diulang-ulang, berarti ini adalah penekanan agar seseorang tidak bersifat ghulu, tidak melampaui batas, tidak menempatkan sesuatu lebih daripada batas yang seharusnya. Apa contoh ghulu? Kalau kita ambil contoh, nanti tentu contohnya akan sangat banyak. Tapi ghulu itu biasanya al-ghulu fi salihin. Ghulu terhadap orang-orang soleh. Ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Apakah kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang yang soleh? Jawabannya iya. Apakah kita harus menghormati dan memuliakan para ulama? Jawabannya iya. Apakah kita diharuskan untuk memuliakan Nabi? Jawabannya iya. Lalu salahnya di mana? Salahnya bukan pada memuliakan, tapi ada pada berlebih-lebihan dalam memuliakan, sehingga menempatkan dia tidak lagi pada tempat yang seharusnya, sudah lebih dari tempat yang seharusnya. Lebihnya itulah yang disebut dengan ghulu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Memuliakannya adalah sebagai ibadah. Mencintainya adalah menyelamatkan kita di akhirat. Mencintai Nabi itu menyelamatkan kita di padang mahsyar. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dan orang-orang yang engkau cintai. Jadi mencintai Nabi membuat kita bisa bersama Nabi. Orang-orang bersama Nabi dipastikan selamat. Tapi ketika ghulu, ketika berlebih-lebihan dalam mencintai beliau, inilah yang terjadi pada orang-orang Nasara. Mereka mencintai Isa ibnu Maryam lebih dari yang seharusnya. Mereka ghulu, sehingga Isa itu di mata mereka tidak lagi sebagai sekadar Rasulullah, tapi Isa dalam pandangan mereka adalah ibnullah. Berarti menempatkan Nabi Isa tidak lagi sebagai manusia biasa, tidak lagi sebagai utusan Allah, tapi sebagai anak Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Orang-orang Yahudi, mereka punya seorang ulama, tokoh yang namanya Uzair. Uzair itu dimatikan oleh Allah 100 tahun, lalu hidup kembali. Ketika dia hidup, dia tetap sebagai seorang pemuda, tidak berubah. Yang segenerasi dia sudah mati semua, sudah meninggal, dia tetap saja sebagai seorang pemuda. 100 tahun, wafat, hidup kembali, tidak hilang Taurat itu di kepalanya. Oh, ini bukan manusia biasa ini. Kalau begitu, ini tidak sama dengan kita. Itulah sebabnya orang Yahudi menganggap Uzair adalah ibnullah, adalah anak Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Inilah contoh ghulu pada Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bilang di hadapan sahabatnya, la tutruni kama atratin Nasara. Jangan kalian ghulu seperti Nasara, seperti Yahudi.
Jangan kalian hulu terhadap saya. Berarti kan Nabi sudah wanti-wanti. Wajarlah karena dia seorang Nabi. Ada pandangan ke depan yang ada di pikiran Nabi. Ini orang ini satu saat nanti kalau tidak dibilang seperti itu, jangan-jangan terjebak kepada hulunya orang-orang Nasrani, menempatkan Nabi bukan lagi sekedar sebagai Nabi. Dan ternyata secara fakta terjadilah hulu kepada Nabi itu. Diberikan unsur-unsur ketuhanan, diberikan sifat-sifat yang hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta-minta kepada Nabi, menganggap Nabi itu bisa mengabulkannya, padahal Nabi sudah wafat. Ketika hidup saja Nabi nggak bisa mengabulkan doa. Nabi hanya bisa memohon kepada Allah, lalu Allah yang mengabulkan. Tapi ketika dia masih hidup, ada orang yang buta datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya ini kan buta, tolong doakan kepada Allah supaya saya bisa melihat. Supaya saya bisa melihat. Benar kamu mau melihat, kata Nabi. Iya ya Rasulullah, tolong doakan. Disuruh oleh Nabi, dia berwudu, suruh sholat, lalu memohon kepada Allah. Dan Nabi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi mendoakannya kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Bisa dia melihat. Yang sebelumnya buta, tidak buta. Karena Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan catatan ketika itu Nabi masih hidup. Apakah kemampuan seperti itu dimiliki oleh Nabi ketika sudah wafat? Jawabannya tidak. Karena Nabi sudah wafat. Nabi tidak lagi hidup. Pak Ustadz, jangan macam-macam. Nabi itu tidak mati dia, tidak wafat dia. Dikira nanti kita tidak menghargai Nabi kalau dibilang Nabi sudah wafat. Padahal Allah yang bilang Nabi sudah wafat. Abu Bakar yang bilang bahwa Rasul sudah wafat. Umar kan awalnya kan tidak percaya dia kalau Nabi wafat. Dikeluarkan pedangnya. Jangan coba-coba bilang Nabi wafat. Kalau ada yang bilang Nabi wafat, saya penggal lehernya, kata Umar. Datang Umar, datang Abu Bakar, masuk ke dalam, tengok, dibuka wajahnya, dicium oleh Abu Bakar, benar dia sudah wafat. Pidatolah Abu Bakar depan para sahabat. Apa kata Abu Bakar? Ya ma'syaral muslimin, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah. Ada riwayat yang lain mengatakan man kana ya'budullah allazi fis sama, siapa yang menyembah Allah yang di langit. Wa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mati, selamanya dia akan hidup. Sekarang ketika Abu Bakar bilang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Ada ndak orang hari ini dengan gulunya kepada Nabi lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum wafat? Ada ndak kira-kira? Ada, banyak. Khususnya dari kalangan sufi. Orang-orang yang memang dia punya sifat-sifat gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marah dia kalau dibilang kalau Nabi itu sudah wafat. Padahal Abu Bakar meyakini dia sudah wafat. Maka karena dia sudah wafat, berarti apa yang bisa dia lakukan ketika masih hidup itu semua sudah terputus, sudah tidak bisa lagi. Disinilah hulu umat Islam sebahagian pada hari ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikutkan nanti dengan al-ghulu fis salihin, hulu kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu mesti kita muliakan, alim ulama mesti kita hargai, tetapi jangan hulu, jangan melebihi batas, tetap pada batas yang dibolehkan oleh syariat. Karena nanti kalau seandainya di luar batas itu akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka rusaklah agama. Masuk waktu?
Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita sudah sampaikan poin yang pertama, perkara yang akan merusak kemurnian Islam itu adalah penyimpangan yang datang dari orang-orang yang hulu. Maka lakukanlah sesuatu sesuai dengan batas yang seharusnya. Menghormati wajib, tapi harus pada batasnya. Menghormati orang tua wajib hukumnya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada orang yang sakit ingin dianggap berbakti dan memuliakan orang tuanya sampai dia sujud kepada orang tuanya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah cara yang diajarkan oleh agama. Nah, inilah yang tadi sudah kita katakan. Kepada orang-orang soleh itu banyak sekali terjebak sifat-sifat hulu seperti itu. Bahkan di antara bentuk penyimpangannya itu, hulu itu membuat seolah-olah semua yang datang dari orang-orang soleh semuanya adalah benar. Kayaknya mereka itu mustahil untuk salah. Padahal yang maksum itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang-orang soleh, kiai, habib itu semua adalah maksum? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun yang maksum.
itu adalah manusia yang sama dengan kita, yang mungkin saja terjadi padanya kesalahan. Oleh karena itulah kebenaran tidak diukur datangnya dari mereka. Ini kalau Habibnya ngomongnya mesti benar, enggak. Berapa banyak kebohongan-kebohongan datang dari mereka. Ada Habib yang bilang, saya kalau tidak malu saya sudah matikan api neraka itu katanya. Bisa kita percaya? Ini urusan neraka, urusan surga. Ada juga di antara Habib-Habib yang mengaku keturunan Nabi yang menjamin untuk memberikan syafaat. Kata mereka apa? Cukup cintai saja kami keluarga Nabi ini, nanti kami pasti berikan syafaat untuk kalian. Mau berdosa, berdosalah. Mau bermaksiat, maksiatlah. Yang penting cintai kami sebagai ahlul bait. Ini kalau ada orang yang seperti itu, dipastikan ungkapannya bohong, dipastikan itu sebagai kesalahan. Kalau ada orang yang percaya juga, itulah yang gulu, berarti berlebih-lebihan dalam menghormati mereka. Air cuci kakinya diminum dan lain sebagainya. Maka tahrif itu semua akan merusak kemurnian Islam. Islam tidak pernah menganjurkan untuk berbuat seperti itu, karena memang tidak pernah dicontohkan. Untuk Nabi mungkin akan berbeda. Dulu orang bekas air wudhu Nabi itu ditampung oleh sahabat, tapi itu Nabi, orang-orang soleh, tidak ada satu pun yang akan bisa disamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama ini menjadi poin yang penting untuk dipahami secara baik. Kemurnian Islam itu akan rusak, akan dikotori pertama sekali oleh tahrif al-ghalin, orang-orang yang gulu dalam beragama. Yang kedua, intihal al-mubtilin, kebohongan-kebohongan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mubtilin dari abtala yubtilu, itu membatalkan, jadi batal agama ini karena kebohongan mereka. Dibilang Nabi mengatakan seperti itu, padahal tidak. Ada dua poin pada yang kedua ini. Yang pertama adalah intisabuddin ma laisa minhu, menisbatkan sesuatu bagian dari agama padahal bukan bagian dari agama. Ini sunnah Nabi, ini dianjurkan, padahal agama tidak pernah menganjurkan, dan itu bukan pernah menjadi bagian dari sunnah Nabi. Memasukkan sesuatu yang bukan agama menjadi agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhraju syai'in minad dini wa huwa minhu, mengeluarkan sesuatu dari agama padahal dia bagian dari agama. Itu sama hukumnya, menambah dan mengurangi. Kalau menambah berarti memasukkan sesuatu menjadi bagian dari agama padahal bukan. Ini yang nanti Anda sebut dengan perkara-perkara bid'ah dalam beragama. Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat. Yang seperti inilah yang dimaksud bid'ah yang sesat oleh Nabi. Memasukkan sesuatu menjadi bagian dari agama padahal bukan. Karena kalau sudah menjadi bagian dari agama, kita akan mengharapkan pahala dari Allah ketika kita mengerjakannya. Kita akan menganggap bahwa itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah, padahal itu tidak ada. Maka semuanya dalalah. Dalam hal ini tidak ada yang hasanah, karena semua akan menjadi salah. Tidak ada bid'ah itu yang hasanah dalam artian seperti ini. Tapi kalau untuk perkara-perkara dunia, banyak sekali bid'ah yang hasanah. Tapi untuk perkara agama, tidak. Kullu bid'atin dalalah. Karena kita kalau sudah sandarkan yang menjadi agama, maka kita menganggap di situ ada perintah Allah, ada perintah Rasul, dan yang kedua, kita akan mengharapkan pahala dari Allah pada saat kita melaksanakannya, padahal kita tidak akan mendapatkannya. Nah, dari sisi inilah pentingnya kita untuk mengetahui setiap amalan yang kita lakukan memang harus didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas
dalil-dalil yang mu'tabar yang diakui oleh para ulama. Jika tidak memiliki itu semua, berarti dia bukan bagian dari agama. Atau yang kedua maksudnya ikhraju syai'in minad din, mengeluarkan sesuatu dari agama padahal itu bagian dari agama. Dan itu banyak. Ada enggak orang hari ini yang mengatakan bahwa jilbab itu ada urusan tradisi saja? Ada enggak? Jilbab menutup aurat itu bukan bagian dari agama, tapi katanya hanyalah semacam tradisi. Berarti mengeluarkan sesuatu yang bagian dari agama. Inilah poin yang kedua ini. Intihalul mubtilin kadhibuhum fi nisbatil qawli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebohongan mereka dalam menisbatkan perkataan dianggap itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada agama, dan dua-duanya dipastikan akan merusak kemurnian Islam. Tidak lagi Islam murni seperti yang dulu karena sudah dicampur. Ibarat susu, tidak lagi putih murni seperti susu, tapi sudah ada bintik-bintik hitamnya. Biasanya kalau sudah seperti itu, kita berpikir ulang untuk meminumnya. Kalau dalam gelas, nampak kita ada susu murni warna susu, nyaman kita meminumnya. Tapi kalau sudah ada bintik-bintik hitamnya, kita akan bertanya-tanya, ini yang hitamnya apa ini? Jangan-jangan kotoran, jangan-jangan ada sesuatu. Tidak nikmat lagi untuk meminumnya karena dia sudah tidak murni. Inilah akibat kalau seandainya memasukkan sesuatu yang bukan agama menjadi agama, atau mengeluarkan sesuatu yang bagian agama menjadi tidak bagian dari agama, dan dua-duanya dosanya sama, akibatnya sama, membuat adanya tahrif. Tetapi yakinlah, dalam setiap generasi akan ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyingkirkan semua bentuk penyimpangan seperti itu. Baik, kita singkat saja poin yang kedua, kita masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga, yang akan mengotori kemurnian Islam juga adalah ta'wilal jahilin. Takwil yang datang dari jahilin, dari orang-orang jahil. Kenapa dikatakan jahilin di sini? Al-jahlu itu lawan dari al-ilmu. Al-jahlu itu merupakan lawan dari al-ilmu. Kalau dikatakan takwilul jahilin, berarti takwil yang tidak didasarkan kepada ilmu. Dan ilmu tadi apa? Ilmu kalau sudah mimbabil yakin, maka maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Maka takwilul jahilin, takwil yang datang dari orang-orang jahil, di mana pentakwilannya itu tidak didasarkan kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dasarnya apa? Dasar mereka hanya mengembalikannya kepada logika dan akal mereka. Karena akal mereka merasa tidak pantas untuk diartikan seperti itu, maka mereka takwilkan. Berapa banyak terjadi penyimpangan dalam beragama disebabkan oleh takwil. Dan yang paling parah dalam ini adalah takwilnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mentakwilkan ayat-ayat Allah sekehendak nafsunya saja, semaunya saja. Asal ada ayat-ayat yang berhubungan nanti dengan neraka, ini maksudnya Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman. Allah maksudkan ini yang masuk neraka ini adalah Abu Bakar, Umar. Kalau ada nanti ayat-ayat yang hubungannya sama surga, ini Ali nih, ini Hasan, ini Husain. Itu takwil yang fasid, itu luar biasa kebohongan yang ada di situ. Ada contoh yang juga sudah biasa kita sebutkan, seperti kata Al-Baqarah dalam Al-Quran itu oleh orang-orang Syiah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kalau dalam Quran terjemah kita tengok sapi betina. Apa kata orang Syiah?
Baqarah itu tafsirnya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Masuk akal enggak? Itu hanya masuk akal orang-orang Syiah saja. Karena orang Syiah akalnya kurang sehat atau tidak sehat, maka berarti penafsiran itu tidak bisa diterima. Karena hanya semata-mata oleh kebencian dan kedengkian. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mereka tafsirkan semaunya. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang mereka pelesetkan semuanya. Hanya karena ingin mempertahankan golongan dan kelompok mereka. Takwil al-jahilin, takwil yang datang dari orang-orang jahil. Takwil itu sarful lafzi an ma'nal asli ila ma'nan akhar binudi dalil. Memalingkan makna kata dari makna asalnya kepada makna lain, tapi tidak dikuatkan oleh dalil. Dipalingkan saja, oh ini tidak cocok artinya ini, maka mesti dipalingkan kepada makna yang lain. Takwil seperti itu jika tidak dikuatkan oleh dalil, maka itu takwil fasid. Itu takwil yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu generasi salaf dulu, khususnya para sahabat Nabi, tidak pernah melakukan pentakwilan dalam artian seperti itu. Menolak makna asal, memalingkan kepada makna yang lain, hanya karena dianggap makna itu tidak pantas. Ini kalau kita bawa contoh ini kepada ayat-ayat sifat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sifat fi'li atau sifat yang berhubungan dengan zat. Karena ada dua kemungkinan. Ada fi'li, perbuatan Allah. Para sahabat dulu ketika mendengarkan hadis itu dari Nabi, mereka hanya mengimaninya. Apa contoh perbuatan Allah? Farihallahu bitaubati abdi. Allah itu bergembira dengan taubat hambanya. Allah itu bergembira dengan taubat hambanya. Berarti Allah bisa bergembira. Jawabannya bisa, kan Nabi yang bilang Allah bergembira. Oleh pentakwil tadi tidak mungkin bergembira, karena seolah-olah sama dengan makhluk. Maka ditakwilkan, bergembira itu bukanlah Allahnya yang bergembira, tapi maksudnya adalah Allah menyediakan pahala. Padahal ayat Al-Quran mengatakan Allah bisa benci, Allah bisa marah, Allah bisa cinta. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Bukankah itu salah satu dari sifat fi'linya Allah, bahwa Allah mencintai? Maka wajib kita imani bahwa Allah mencintai. Adapun menyediakan surga, memberi pahala, itu min lawazimil mahabbah, min lawazimir ridha. Itu konsekuensi dari ridhanya Allah. Karena Allah ridha, Allah sediakan balasan surga untuk orangnya. Jangan ditolak sifat ridha ini. Maka Abu Hanifah mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa marah itu artinya bukan marah, tapi adalah Allah sediakan neraka, atau cinta bukan artinya cinta, tapi Allah sediakan surga, sesungguhnya itu adalah keyakinannya orang-orang Jahmiyah. Tidak bisa diterima. Jangan ditolak sifat-sifat tadi, jangan ditakwil-takwilkan, karena ada ayatnya dan ada hadisnya. Itu sifat fi'li namanya. Ada nanti sifat-sifat yang berhubungan dengan zat. Ini sudah terlalu sering kita berikan contoh yang dilakukan pentakwilan dalam hal ini. Ketika dinisbatkan wajah kepada Allah oleh Allah sendiri, ada sebagian kelompok yang mengatakan itu tidak wajah tuh, tidak pantas Allah punya wajah. Yang tidak pantas itu adalah Allah punya wajah sama seperti wajah kita. Itu yang tidak pantas. Jadi jangan dinafikan. Nanti di akhirat kita akan melihat kepada wajahnya Allah.
Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Nabi memandang ke bulan tuh. Suruhnya sahabat tengok bulan tuh katanya. Nanti kalian di akhirat kelak akan memandang kepada Rabb kalian sebagaimana kalian memandang kepada bulan itu. La tudammuna fihi. Kalian tidak berdesak-desakan. Berapa miliar orang dalam surga. Tapi ketika Allah memperlihatkan wajahnya, semua kita menikmatinya, mudah-mudahan kita menikmatinya di surga kelak, dan tidak ada yang desak-desakan karena dia tetap saja maha tinggi sebagaimana kita melihat kepada bulan. Tinggal diimani saja, tidak perlu lagi kita nanti mempertanyakan, oh kalau begitu Allah punya arah, kok capek-capek memikirkan Allah punya arah. Imani kita melihat kepada wajahnya Allah, selesai. Seperti apa, jangan pernah menanyakan. Karena Allah sendiri mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Dan Nabi pun selalu berdoa, inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, izinkan saya di akhirat kelak untuk menikmati, memandang kepada wajahmu yang mulia. Kira-kira saat Nabi berdoa seperti itu, Nabi yakin tak Allah punya wajah? Pernahkah Nabi menyampaikan pada para sahabat, kita tidak paham itu makna wajah itu apa, yang penting imani bahwa ini adalah ayat Al-Quran. Karena ada orang yang hari ini ingin mengatakan begini, tidak tahu kita makna kata dari lafaz wajah, itu hanya Allah yang tahu artinya. Makanya tidak boleh diartikan wajah. Yadun tidak boleh diartikan tangan, karena hanya Allah yang tahu. Kalau seperti itu, berapa banyak nanti Al-Quran yang tidak dipahami artinya. Berarti Nabi belum sempurna dalam menyampaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mengimani dia punya wajah wajib. Tetapi menyamakan seperti apa rupanya, bentuknya, ukurannya, jangan pernah dicari tahu, karena kita tak akan pernah mendapatkan jawabannya, sebab ini perkara gaib, dan perkara gaib tidak mungkin dijawab oleh akal. Perkara gaib hanya bisa dijawab oleh wahyu Al-Quran dan Sunnah, sementara wahyu sudah terputus dan tidak mungkin kita mendapatkan jawaban itu, karena Nabi memang tidak pernah menyampaikannya. Kalau ditolak, oh ini berarti dia tidak boleh kita katakan wajah, tidak boleh kita katakan tangan. Inilah yang takwilul jahilin, dan ini berarti merusak kemurnian Islam. Karena akidah yang diajarkan Nabi bukan menolak wajah, tetapi menafikan kesamaan keserupaannya, karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah 3 perkara yang akan merusak kemurnian Islam. Rusak kemurnian Islam oleh orang-orang yang gulu dalam beragama. Rusak pula kemurnian Islam oleh orang-orang yang membatalkan apa yang ada dalam agama, atau memasukkan sesuatu menjadi bagian dari agama padahal tidak. Dan akan rusak juga kemurnian Islam itu oleh takwil yang tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, bolehkah takwil jika didasarkan Quran dan hadis? Bolehkah takwil kalau didasarkan? Itu namanya bukan lagi takwil. Kalau dinamakan takwil, tetapi takwil yang bermakna tafsir. Takwil dalam artian tafsir, itu tidak masalah. Bukan karena menolak, tapi karena memang ada alasan untuk memberikan makna selain makna itu, bukan karena seperti yang tadi. Kelompok yang menolak wajah diartikan wajah karena menganggap bahwa Allah tidak pantas punya wajah, karena wajah itu hanyalah aksesoris bagi makhluk.
Tangan mesti ditakwilkan bukan tangan, karena dianggap tidak pantas kepada Allah itu dinisbatkan, sebab dianggap itu hanyalah aksesoris makhluk. Aksesoris makhluk kalau kita anggap seperti ini, tapi kita tidak ada satupun yang paham seperti apa yang ada pada wajah Allah, seperti apa yang ada pada tangannya Allah. Tidak ada satupun yang tahu, karena ini memang perkara gaib yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup kita imani saja. Ikhwati fillah, ketiga bentuk penyimpangan ini berdasarkan kepada hadis akan selalu ada orang-orang udul, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang kuat agamanya, kuat ilmunya berdasarkan Quran dan Sunnah, akan selalu hadir dalam setiap generasi untuk menyingkirkan semua penyimpangan-penyimpangan itu, sehingga kemurnian Islam itu tetap terpelihara. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang menyimpang itu, tapi mudah-mudahan kita justru termasuk ke dalam orang-orang yang punya andil dalam menyingkirkan semua bentuk penyimpangan, sehingga kita punya andil juga dalam memurnikan kemurnian Islam itu sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua dari berbagai macam bentuk penyimpangan beragama, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk taat dan istiqamah, berada di atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.